Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Afnirianti dengan NIM 191447201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala. Cedera kepala merupakan cedera yang meliputi trauma kulit kepala, tengkorak, dan otak. Cedera kepala menjadi penyebab utama kematian disabilitas pada usia muda. Penderita cedera kepala seringkali mengalami edema cerebri, yaitu akumulasi kelebihan cairan di intraseluler atau ekstraseluler ruang otak atau pendarahan intrakranial yang mengakibatkan peningkatnya tekanan intrakranial. Anatomi dan fisiologi kepala. Yang pertama terdiri dari kulit kepala, yang terdiri dari 5 lapisan yang disebut dengan sklep, yaitu skin atau kulit, konektif tisu atau jaringan penyambung, aponeurosis atau galea aponeurotica, kemudian loose connective tissue atau jaringan penunjang, longgar, dan perikranium. Kemudian yang kedua adalah tulang tengkorak yang terdiri dari kubah dan basis krani. Tulang tengkorak terdiri dari beberapa tulang, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital. Yang ketiga, lapisan pelindung otak atau meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan pia-meter. Kemudian ada otak yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu cerebellum, otak tengah, dan otak belakang. Menurut Tarwoto 2007, penyebab cedera kepala adalah karena adanya trauma yang dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu trauma primer dan trauma sekunder. Trauma primer merupakan trauma yang terjadi karena benturan langsung atau tidak langsung, seperti akselerasi dan deselerasi. Kemudian trauma sekunder terjadi akibat dari trauma saraf yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnia, atau hipotensi sistemik. Dapat juga terjadi pada kecelakaan lalu lintas, pukulan, dan trauma tumpul pada kepala, terjatuh, benturan langsung dari kepala, kecelakaan pada saat olahraga, dan kecelakaan industri. Manifestasi klinis menurut Masjur tahun 2000 yaitu pingsan tidak lebih dari 10 menit, setelah sadar timbul nyeri, pusing, muntah, GCS 13-15, tidak terdapat kelainan neurologis, pernapasan secara progresif menjadi abnormal, respon pupil lenyap atau progresif menurun, nyeri kepala dapat timbul segera atau bertahap. Patofisiologis yaitu otak dilindungi dari cedera kepala oleh rambut, kulit, dan tulang yang membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut akan mudah sekali terkena cedera dan mengalami kerusakan. Cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Lesi pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar dan dalam rongga kepala. Lesi jaringan luar terjadi pada kulit kepala, dan lesi bagian dalam terjadi pada tengkorak, pembuluh darah, tengkorak, maupun otak itu sendiri. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan menurut Arif Mutakin tahun 2008 yaitu CT scan yang berfungsi mengidentifikasi luasnya lesi, pendarahan, determinan ventikuler, dan perubahan jaringan otak. Kemudian ada MRI digunakan sama dengan CT scan dengan tanpa kontraradioaktif. Kemudian ada cerebral angiography yang berfungsi menunjukkan anomali sirkulasi cerebral seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema, pendarahan, dan trauma. Kemudian ada serial EEG dapat melihat perkembangan gelombang patologis. Kemudian ada sinar X mendeteksi perubahan struktur tulang seperti fraktur. Kemudian perubahan struktur garis seperti pendarahan atau edema dan fragmen tulang. Pelaksanaan keperawatan yang dilakukan yaitu observasi selama 24 jam. Jika pasien masih muntah sementara dipuasakan terlebih dahulu, makanan atau cairan pada trauma ringan bila muntah-muntah. Kemudian hanya cairan infus dextrose 5%, amnifusin, aminovel pada 18 jam pertama dari terjadinya kecelakaan, kemudian 2-3 hari kemudian diberikan makanan lunak. Setelah itu, yang kedua berikan terapi intravena bila ada indikasi, dan pada anak diistirahatkan atau tidak baring.
Komplikasi yaitu pada edema cerebral dan herniasi, yaitu penyebab paling utama peningkatan TIK pada pasien yang mendapat cedera kepala. Puncak pembekakan yang terjadi kira-kira 72 jam setelah cedera. TIK meningkat karena ketidakmampuan tengkorak untuk membesar meskipun peningkatan volume oleh pembekakan otak diakibatkan trauma. Yang kedua, ada defisit neurologik dan psikologik. Pasien cedera kepala dapat mengalami paralisis secara vokal seperti anosmia atau abnormalitas gerakan mata, dan defisit neurologis seperti afasia, efek memori, dan kejang post-traumatik atau epilepsi. Yang kemudian ada komplikasi lain secara traumatik seperti infeksi iskemik dan infeksi bedah neurologik seperti infeksi luka meningitis dan pentikulitis. Pengkajian yang dilakukan yaitu meliputi identitas pasien, sama seperti biasa yaitu nama, umur, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kemudian ada riwayat kesehatan seperti tingkat kesadaran, GCS-nya kurang dari 15, konvulsi, muntah, dyspnea, takipnea, sakit kepala, wajah simetris atau tidak, luka di kepala, paralis, akumulasi sekret pada saluran nafas, adanya liquor dari hidung dan telinga dan kejang. Kemudian riwayat penyakit dahulu haruslah diketahui baik yang berhubungan dengan sistem persyarafan maupun penyakit sistemik lainnya. Demikian pula riwayat penyakit keluarga terutama yang mempunyai penyakit menular. Riwayat kesehatan tersebut dapat dikaji dari pasien atau keluarga sebagai data subjektif, dan data ini sangat berarti karena dapat mempengaruhi prognosa pasien. Kemudian ada pengkajian per sistem yaitu meliputi keadaan umum, tingkat kesadaran, kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, koma, serta tanda-tanda vital. Kemungkinan diagnosa yang muncul yaitu resiko perfusi jaringan berhubungan dengan cedera kepala, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan jalan nafas buatan ditandai dengan gelisah, kemudian defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme ditandai dengan Parkinson. Perencanaan keperawatan. Pada diagnosa resiko perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan cedera kepala, tujuan dan kita hasilnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka resiko perfusi jaringan cerebral membaik dengan kriteria hasil. Tingkat kesadaran meningkat, sakit kepala menurun, gelisah menurun. Kemudian intervensi yang dilakukan adalah observasi yaitu identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda gejala peningkatan TIK, monitor status pernapasan, monitor intake dan output cairan. Kemudian untuk terapeutik kita minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semi-fowler, pertahankan suhu tubuh normal. Kemudian untuk kolaborasi yaitu pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu, dan kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika perlu. Berikut ini adalah tinjauan kasus pada pasien cedera kepala. Bisa kita lihat di sini, pasien datang ke IGD Dr. Haji Marsidi Judono pada tanggal 15 Juni 2021 dengan keluhan hidung berdarah, telinga berdarah, pasien sempat pingsan saat kecelakaan, bengkak di belakang kepala bagian kanan, lecet di bagian batang hidung. Riwayat kesehatan sekarang yaitu pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 19 Juni 2001, pasien mengatakan sudah hari ke-6 dirawat. Pasien mengatakan nyeri pada bagian kepala belakang, nyeri seperti tusuk, nyeri terasa sangat sakit saat bergerak. Skala nyeri 4, pasien mengatakan tidak ada mandi selama dirawat di RS. Rambut pasien tampak kotor ditandai dengan adanya ketombe. Mulut dan gigi pasien kotor ditandai dengan berbau, dan telinga pasien tampak kotor ditandai dengan adanya serumen. Pasien mengatakan berat badan lemas, berat badannya sebelum sakit 57 kg dan lingkar lengan atas 2,35 cm. Pasien mengatakan nafsu makan menurun dan menghabiskan porsi makanan sebanyak setengah saja. Pasien mengatakan tidur tidak nyenyak, mata pasien tampak cekung, tidur siang selama 3-5 jam, sedangkan malam hari hanya 2-4 jam karena nyeri pada kepala bagian belakang tersebut sering dirasakan pada malam hari. Pasien tampak jarang bergerak, frekuensi nadi saat bergerak 98 kali per menit. Kemudian ini adalah contoh analisa data yang saya ambil, yaitu pada data subjektif pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk, pasien mengatakan nyeri sangat sakit saat bergerak. Dengan diagnosa dengan data objektifnya pasien tampak meringis, skala nyeri 4, tekanan 1/80, dan frekuensi nadi
dan frekuensi nadinya 98 kali per menit. Kemudian diagnosa keperawatan yang didapat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, frekuensi nadi meningkat, dan tekanan darah meningkat. Perencanaan keperawatan yang dilakukan yaitu pada diagnosa keperawatan nyeri akut, kriteria hasil yang didapatkan adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Intervensi yang dilakukan yaitu observasi, terapeutik, dan edukasi. Pada observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian, terapeutiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kemudian untuk kolaborasinya, pemberian analgetik jika perlu. Berikut adalah implementasi keperawatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri non-verbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, memfasilitasi istirahat dan tidur, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, kemudian berkolaborasi pemberian analgetik. Sedangkan untuk evaluasinya adalah kita menggunakan teknik SWOT, yaitu subjektifnya pada pasien mengatakan masih nyeri, kemudian objektifnya pasien tampak meringis, frekuensi nadi dan tekanan darah masih tinggi, kemudian untuk A-nya masalah belum teratasi, dan P-nya lanjutkan intervensi, yaitu identifikasi skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, kemudian dan kolaborasi pemberian analgetik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.